Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Kali ini kita akan berbincang bersama Pak Dr. Asep Nurjaman MSI. Beliau adalah dosen FISIP UMM sekaligus Direktur Center for Election and Political Party. Kita akan bicara seputar menakar elektabilitas calon kepala daerah di era pandemi. Langsung saja, saya sapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Asep. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, terima kasih Pak Asep berkenan bincang santai di channel saya. Ya Pak Asep, tahun ini itu kan ada pilkada serentak. Di Jawa Timur ada 19 kabupaten kota dan termasuk Kabupaten Malang. Nah, Pak Asep yang pernah juga sebagai ketua Bawaslu dulu ya, pernah mengalami pemilu? Belum pernah. Nah, itu teman saya itu. Ini seperti apa Pak Asep untuk apa kendala yang dihadapi pasangan calon ketika ingin mempromosikan dirinya di era pandemi ini? Ya, silakan Pak Asep. Kita berbicara tentang pilkada, hal yang memang perlu kita pahami di era pandemi ya. Ada beberapa persoalan yang terkait dengan pengumpulan massa sebenarnya. Nah ini akan berhadapan dengan persoalan kampanye di lapangan. Dan memang ini kita harus akuin pilkada di era pandemi ini punya hambatan yang cukup luar biasa, tidak hanya bagi calon tetapi juga bagi penyelenggara. Dan ini memang perlu diperhatikan aspek-aspek protokol kesehatan bagi calon maupun bagi pelaksana pilkada langsung di Indonesia khususnya umumnya di Kabupaten Malang pada khususnya. Dan ini menjadi perhatian banyak pihak. Ada yang mengusulkan untuk ditunda kembali, ada yang mengusulkan untuk ditinjau ulang, dan itu memang sangat logis dan rasional. Kenapa? Karena memang pandemi ini punya efek yang cukup signifikan bagi psikologis masyarakat dan juga bagi penyelenggara khususnya, dan pemerintah juga sangat serius menangani pandemi COVID ini. Tapi kita harus paham bahwa regulasi kepemimpinan tidak boleh berhenti, sirkulasi kepemimpinan harus tetap berjalan, maka pilkada serentak ini harus tetap berlangsung, tetapi dengan syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu protokol kesehatannya, baik bagi penyelenggara maupun bagi kandidat calon yang berkompetisi, maupun bagi masyarakat yang ingin partisipasi di dalam pelaksanaan pilkada langsung ini. Ya, meskipun barangkali kandidat kan belum ada ya, masih hanya tahapan pencalonan independen misalnya. Tapi memang bagi incumbent itu mungkin lebih mudah Pak Asep ya, dibanding calon di luar itu ketika mempromosikan di era pandemi ini ya. Karena terbatas. Saya kira semua orang itu memahaminya bahwa ini keuntungan bagi incumbent. Tapi sebenarnya tidak juga, ada plus dan minusnya. Incumbent juga nanti akan menjadi sorotan publik ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan pemerintahan, tetapi di sana disusupi secara tidak langsung, misalkan ada kampanye terselubung, kalau misalkan belum pada masa kampanye. Nah ini juga adalah bagian dari nanti semacam sumber dari black campaigns bagi incumbent. Nah oleh karena itu maka memang secara logis kalau kita menghitung bahwa incumbent pada saat ini akan sangat
diuntungkan karena punya intensitas untuk berinteraksi dengan masyarakat pemilih secara lebih konsisten, karena memang era ini membutuhkan perhatian pemerintah kepada masyarakat, atau dengan kata lain negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan pandemi di masyarakat. Ya, memang beberapa waktu kan juga sempat ada protes dari masyarakat ya, yang beberapa di media misalnya ada incumbent yang dianggap mencuri start kampanye begitu, meskipun belum kampanye, karena dompleng dengan beberapa kegiatan pemerintah daerah, termasuk bantuan-bantuan ke masyarakat ketika pandemi ini. Ini sebetulnya seperti apa, Pak Asep? Kecenderungan pemilih kita sebetulnya apa meresponnya ini? Kita harus bisa melihat ya begini, ini memang pandemi itu bagian dari era yang tidak bisa dielakkan oleh kita sebagai masyarakat lokal, nasional maupun global. Nah, dengan adanya pandemi ini, pilkada harus bisa beradaptasi dengan situasi. Kalau misalkan tidak bisa beradaptasi, maka ini melawan istilahnya situasi umum, di mana orang sekarang sudah paham bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya dan perlu kita jaga bersama agar penyebarannya tidak meluas begitu. Nah, jangan sampai pilkada ini menjadi ajang penyebaran COVID kepada masyarakat. Nah, dengan demikian maka jelas ketika pilkada dilaksanakan, maka protokol kesehatan harus diutamakan, alat-alat kelengkapan kesehatan, sanitizer, social distancing, maupun peralatan-peralatan yang mendukung, termasuk masker, itu juga wajib dilakukan atau dijalankan baik oleh penyelenggara maupun oleh pemilih. Nah, di sisi lain memang ada kerepotan terkait dengan pengumpulan massa, dan pengumpulan massa ini menjadi momok bagi mereka khususnya yang ingin melakukan sosialisasi terkait dengan ide dan program pemerintahan ke depan bagi para calon. Nah, ini tidak bisa mengumpulkan masyarakat karena persoalan social distancing ini. Nah, menurut saya banyak aspek yang bisa dilakukan. Media massa, khususnya medsos, itu punya peran aktif bagi bagi para calon untuk dipergunakan melakukan sosialisasi terkait dengan program dan kebijakan mereka kalau misalkan mereka menjadi kepala daerah, khususnya bupati di Kabupaten Malang. Nah, acara-acara seperti yang dijalankan oleh Pak Din ini sebenarnya kalau menurut saya itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena masyarakat tidak usah ikut kampanye yang bersifat mengundang kerumunan massa, tetapi mereka bisa melihat visi misi mereka, program-program mereka itu lewat media sosial, melalui YouTube ataupun berbagai informasi yang bisa disampaikan lewat medsos itu. Ya. Hanya saja kan problemnya gini Pak Asep, kan tidak semua masyarakat Kabupaten Malang yang pedesaan itu kan dia punya jaringan WiFi misalnya YouTube gitu kan. Media pun terbatas kan begitu, baca koran pun kadang juga jarang. Ini kan menjadi problem tersendiri sehingga calon yang di luar incumbent saya kira memang agak susah ini untuk mempromosikan dirinya ini. Ini gimana Pak Asep? Ya itulah sebenarnya kalau dari geopolitiknya bahwa Kota Malang, Kabupaten Malang itu memang punya
wilayah yang sangat luas dan membutuhkan effort yang cukup besar ketika ingin menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu maka memang ini salah satunya harus mempergunakan media. Nah, media itu banyak, bisa radio, televisi, ataupun medsos, karena memang saya yakin bahwa masyarakat sekarang dengan era pandemi ini, begitu masih penggunaan alat komunikasi berupa handphone, dan mereka berkomunikasi lewat media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dan itu memang itu yang merupakan media efektif untuk menjangkau dari sisi luas wilayah, dan dari sisi banyaknya masyarakat. Jadi Kabupaten Malang itu yang terbanyak dari sisi jumlah penduduknya, maka sebaran-sebaran akan lebih memungkinkan apabila dilakukan melalui media massa. Cuman yang jadi persoalan, bangsa kita ini masih juga suka bertatap muka secara langsung. Artinya komunikasi itu adalah komunikasi interpersonal communications yang banyak berpengaruh. Semakin dia punya kedekatan secara personal, maka ikatan batin juga akan semakin tinggi. Nah, memang inilah pilihan-pilihan yang harus kita akuin bagi para calon akan kesulitan. Tetapi itu bisa dipakai sebagai salah satu cara untuk mensosialisasikan visi misi mereka kepada masyarakat. Ya, ada nanti pada tahap kampanye ada yang tidak bisa dihindarkan ketika debat publik, Pak Asep. Itu kan pasti juga harus mengumpulkan massa bertatap muka. Nah ini, ya kan ada penyampaian visi misi di publik yang dikasih. Betul, betul. Tetapi itulah yang memang harus disadari oleh penyelenggara pemilu, bahwa aturan main ketika penyelenggaraan kampanye yang mengundang masyarakat umum itu perlu diatur seketat mungkin agar jangan sampai berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang lebih luas memerangi COVID-19 untuk tidak menyebar, sehingga perlu ada pengawasan dari Bawaslu juga agar penyelenggaraan ini berhadapan-hadapan dengan kepentingan membebaskan kita dari pandemi COVID-19 itu. Memang agak kerepotan sekarang ini. Jadi selain hak demokrasi masyarakat yang perlu dijamin, ada aspek lain yang perlu dijamin, yaitu aspek kesehatan dan keselamatan, gitu Pak Sede. Ya jelas, itu tugas negara itu harus begitu, menjamin keselamatan hidup dari rakyatnya akibat serangan virus COVID-19, tetapi juga di sisi lain hal-hal yang juga berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, yaitu kelangsungan dari pemerintahan juga harus tetap berjalan. Maka ini perlu ada kewaisan, ada polisi yang mengatur secara ketat agar jangan sampai bertabrakan dua kepentingan itu. Oleh karena itu maka aturan main harus bisa beradaptasi dengan situasi pandemi ini, dengan kata lain bahwa jangan sampai pilkada ini mengorbankan masyarakat, khususnya terkait dengan penyebar luasan pandemi COVID-19 ini. Ya, Pak Asep, ini titik krusial berikutnya, ini kan pemilih, kalau tadi kan terkait dengan kampanye ya. Sekarang pemilih, ini tadi yang disampaikan Pak Asep kan ada aspek psikologi juga, agar mereka takutan tertentu. Nah, kira-kira apakah nanti bisa dijamin bahwa pemilih itu datang semua ke TPS? Karena dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, tingkat
partisipasi pemilih di Kabupaten Malang itu sangat rendah, di bawah 65%. Kira-kira dari itu padahal dalam suasana yang normal ya, dalam suasana normal. Nah, kira-kira pandangan Pak Asep, tingkat partisipasi pemilihnya apakah bisa meningkat di era pandemi ini? Menarik sekali nih Pak Din. Memang Pak Din cerdik kalau mengorek sesuatu ini. Ini memang kita tidak boleh pesimis terkait dengan persoalan partisipasi, walaupun secara data dan fakta menunjukkan adanya decreasing ya, penurunan yang cukup signifikan karena memang pilkada ini istilahnya melibatkan banyak pihak dan tidak semua orang juga aware terhadap pentingnya pilkada, apalagi di era pandemi. Nah, ini saya berandai-andai saja. Kalau di masyarakat tingkat perkotaan, mungkin mohon maaf ya kalau saya keliru, itu tingkat awareness terhadap kesehatan itu lebih tinggi dan tingkat awareness terhadap COVID itu juga sangat besar. Kenapa? Karena mereka sangat intens berinteraksi dengan informasi terkait bahaya COVID-19 itu. Termasuk saya sendiri yang ada di kampus itu selalu ada namanya semacam ketakutan psikologis terkait dengan penularan COVID-19. Tapi saya yakin kalau di tingkat pedesaan, mereka lebih takut lagi pada persoalan ekonomi. Artinya mereka itu mungkin sadar, tetapi lebih sadar lagi tentang kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, maka pilkada menjadi bagian yang dalam tanda kutip partisipasinya bisa saja ada penurunan, tapi mungkin imbasnya tidak hanya karena pilkada, tetapi juga karena tren secara umum. Tapi kalau dibilang bahwa penurunan itu akan sama dengan tingkat perkotaan, saya yakin mungkin presentasinya akan berbeda, lebih besar di perkotaan ketimbang di daerah yang umumnya secara demografis masyarakatnya petani begitu. Karena kalau kabupaten umumnya kan masyarakat yang punya penghasilan atau penghasilan dari bidang pertanian. Kalau di perkotaan itu lebih banyak pada perdagangan dan jasa begitu. Dalam teori politik tadi, sebetulnya apakah memang tingkat partisipasi pemilih itu disebabkan rendahnya itu karena aspek ekonomi saja, Pak? Tidak ada aspek lain? Saya pikir bukan itu ya, tapi maksud saya ketakutan masyarakat di dalam konteks tertentu itu kalau di perkotaan mungkin sadarnya lebih tinggi karena well informed dengan informasi COVID-19. Tapi kalau misalkan di masyarakat pedesaan yang cenderung mereka itu punya informasinya yang kurang begitu masif seperti di perkotaan, ketakutan psikologis terhadap COVID itu akan sedikit berbeda. Artinya COVID-19 tidak akan begitu banyak berdampak pada partisipasi dari masyarakat untuk ikut mencoblos misalkan di di pilkada itu. Nah, cuman memang kita harus sadar bahwa penyelenggara KPU harus juga mampu memberikan pemahaman dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar jangan mereka melupakan juga aspek kesehatan ini. Kenapa? Karena COVID-19 itu sudah banyak fakta dan datanya itu menunjukkan bahwa ini sangat berbahaya. Walaupun kita secara pribadi tidak usah terlalu fobi dan ketakutan karena memang
ini kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kita sudah berusaha begitu. Tetapi jangan mentang-mentang begitu tanpa berpikir tentang protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas, baik itu aktivitas kerja sehari-hari maupun aktivitas menyangkut partisipasi dalam pilkada itu. Artinya memang ada tanggung jawab besar dari KPU dan Bawaslu ya untuk memberikan pemahaman, sosialisasi itu berarti Pak Asep. Di situ perannya ya? Ya sangat jelas. Mereka juga harus bisa mensosialisasikan itu. Kenapa? Karena salah satu tujuan dari pemerintahan itu adalah menjamin kesehatan bagi masyarakatnya. Kalau misalkan sekarang pemerintah tidak memberikan jaminan pada kesehatan, berarti itu sudah bertentangan dengan fungsi pemerintahan itu sendiri. Nah, dengan demikian maka kalau menurut hemat saya memang pilkada ini perlu kita awasi bersama. Di satu sisi terutama terkait dengan pelaksanaan yang harus memperhatikan protokol kesehatan dengan serius begitu agar penyebaran COVID tidak meluas, karena kita ingin segera terbebas dari COVID ini. Jangan sampai pilkada itu menjadi ladang bagi penyebaran COVID-19. Artinya kan tugas tanggung jawab KPU juga harus dalam konteks kampanye misalnya, tadi kan harus mampu memetakan ya mana kecamatan-kecamatan yang rawan, kan begitu Pak Asep, yang ada kerawanan. Sangat betul. Ya. Nah inilah yang memang perlu kita perhatikan begini, di dalam konteks tertentu misalkan social distancing itu sangat penting, tidak hanya pada persoalan jarak ke TPS, tetapi juga jarak antar waktu untuk menghindari kerumunan. Lama satu tempat ya? Lama di tempat TPS ya? Betul. Sehingga nanti misalkan dari nomor sekian sampai nomor sekian atau RT sekian, jam sekian, dilanjut lagi sehingga nanti itu ada semacam pembagian kerumunan itu tidak terlalu besar. Terus juga harus kita petakan dulu mana wilayah-wilayah yang punya ada red zones-nya, ada zona merahnya mana, zona hijaunya mana, sehingga tempat-tempat yang zona merah tidak boleh dibuat TPS begitu. Tapi itu sekali lagi teknikal sekali dan untuk saat ini sangat rumit untuk penyelenggara KPU. Tetapi itu bagaimanapun harus dilakukan karena kita wajib melindungi masyarakat, harus dilakukan begitu. Kita tidak mau dan tidak ingin masyarakat menjadi korban dari COVID gara-gara penyelenggaraan pilkada ini. Sehingga misalnya pada saat kampanye, katakanlah penyebaran bahan kampanye oleh tim, berarti kan harus menggunakan masker dan alat kesehatan, kan begitu ya? Dalam konteks di TPS misalnya Pak Asep, kan nanti apakah dimungkinkan misalnya tadi cuci tangan misalnya ya, setelah itu apakah nanti masih ada tanda tinta di jari misalnya itu kan beberapa soal yang perlu diantisipasi. Karena kan alat coblos yang sama sementara digunakan oleh banyak orang. Itulah luar biasa dan memang perlu sangat diperhatikan begitu. Ya kita berdoa saja bahwa penyelenggaraan pilkada Kabupaten Malang ini cukup berjalan dengan baik begitu. Nah, memang kita melihat ada semacam persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pilkada langsung di era pandemi ini, tidak hanya di Kabupaten Malang tapi juga seluruh Indonesia mungkin yang menyelenggarakan pilkada di era pandemi ini. Tapi insya Allah kalau misalkan semuanya berkomitmen pada pada protokol kesehatan di era pandemi ini, hal-hal yang tidak kita inginkan pasti terhindar. Walaupun kita tidak
bisa mengabaikan bahwa bagaimanapun lebih baik menjaga kerumunan begitu, tetapi harus bagaimana kalau misalkan itu sudah terjadi, tetapi kita sudah persiapkan semaksimal mungkin, itu hanyalah accident begitu, artinya sebuah kejadian yang di luar kemampuan manusia begitu untuk persiapan dalam pelaksanaan pilkada di era pandemi itu. Ya, di era pandemi ini barangkali dilemanya adalah antara aspek hak demokrasi rakyat dan aspek kesehatan dan keselamatan. Saya kira itu ya. Terakhir Pak Asep, ada yang mau sampaikan Pak Asep terakhir terkait dengan kontestasi ini? Saya sangat apresiasi sekali kepada penyelenggara KPU di era pandemi. Karena apa? Karena mereka istilahnya berjuang demokrasi. Berjuang di era yang sangat sulit, begitu, tetapi dia tetap mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara, dan semoga para penyelenggara diberikan kekuatan, kesehatan, begitu, dan masyarakat juga diberikan kesadaran yang penuh untuk bisa mendukung pilkada ini, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini secara menyeluruh begitu, dan semoga pandemi cepat berlalu karena ini sangat mengganggu bagi kita semua sebagai bangsa, tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya begitu. Ya, saya kira itu Pak Asep, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang dan bagi penyelenggara pemilu. Titik krusial. Amin ya rabbal alamin. Ya, titik mohon krusial maaf. Ya, titik krusial tadi bisa diperhatikan oleh penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Juga aspek demokrasi di satu sisi dan aspek kesehatan dan keselamatan di sisi lain juga sama-sama dijaga. Saya kira itu Pak Asep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan aktivitas kembali. Assalamualaikum.